Siapa yang paling bersinar? Siapa yang biasa aja? Dan yang paling penting, apakah eksperimen Thomas Tuchel dengan beberapa pemain baru ini berhasil? Yuk, kita mulai dari yang paling belakang. Kita awali dari sang penjaga gawang, Jordan Pickford. 7 pertandingan kualifikasi, 7 kali clean sheet. Gila, kan? Kita nggak bisa minta lebih dari seorang kiper. Sejujurnya, pertahanan Inggris di depannya juga luar biasa solid. Dalam 7 laga itu, lawan cuma bisa melepaskan 3 tembakan tepat sasaran. Ini menunjukkan betapa kuat dan beraninya unit pertahanan yang dibangun di depan Pickford. Mereka benar-benar membuat hidupnya jadi gampang banget saat pakai seragam 3 singa. Jadi, untuk Pickford, kita kasih nilai ke-7. Solid, tapi jujur aja, dia nggak banyak kerja keras. Sekarang kita geser ke sisi kanan pertahanan, ada Reece James. Seringkali, bek sayap Inggris itu pilihannya antara jago bertahan atau jago menyerang. Nah, James ini paket komplit. Dia bisa dua-duanya dan terus nunjukin betapa pentingnya dia buat keseimbangan tim. Kalau dia lagi fit dan on fire, sedikit banget pemain di dunia yang bisa menandingi permainannya yang serba bisa, bertahan kayak bek tengah, nyerang kayak pemain sayap, dan tenang banget di bawah tekanan layaknya gelandang. Pertahanan satu lawan satunya di laga ini benar-benar kayak dari buku teks, dan dialah yang membuka permainan dengan umpan cerdasnya ke Saka. Tanpa ragu, Reece James layak dapat nilai ke-8. Lanjut ke jantung pertahanan, John Stones. Seperti biasa, Stones hampir tanpa celah saat membelah Inggris. Dia bisa membaca bahaya sebelum terjadi, maju dengan gaya khasnya, dan menghubungkan permainan dari belakang dengan cara yang cuma dia yang bisa. Tapi yang paling menarik perhatian adalah duetnya dengan Ezri Konsa yang kian padu. Memang ini masih awal, tapi tanda-tandanya sangat menjanjikan. Stones tampil tenang dan terpercaya seperti biasanya. Untuk performa yang konsisten dan kepemimpinannya di lini belakang, kita kasih nilai ke-7. Nah, ini dia salah satu bintang malam itu, Ezri Konsa. Kamu nggak bisa main sepak bola dengan garis pertahanan tinggi tanpa bek yang berani. Dan Konsa punya keyakinan dan ketenangan yang luar biasa. Bek Aston Villa ini nunjukin kenapa skema garis pertahanan tinggi ala Tuchel bisa berhasil di level internasional. Dia tenang saat pegang bola, nggak panik di bawah tekanan, dan punya kecepatan pemulihan yang bisa menghapus kesalahan kecil. Lawannya, Dusan Vlahovic, itu striker kuat yang bisa bikin bek tengah manapun ketar-ketir. Tapi Komsa, dia hadapi Vlahovic tanpa banyak kesulitan. Dia adalah bek modern yang ditunggu-tunggu Inggris. Penampilan yang luar biasa, kita kasih nilai ke-8. Kita geser sedikit ke sisi kiri, ada Nico O'Reilly yang menjalani debutnya. Debut itu bisa jadi momen yang menegangkan. Tekanan, kecepatan permainan, ekspektasi tinggi. Tapi Nico O'Reilly, dia bikin semuanya kelihatan gampang. Jarang banget loh kita lihat pemain debutan bisa membaca permainan dengan begitu nyaman. Dia bergerak dengan luas seolah-olah udah sering main di level ini. Penampilannya benar-benar mencerminkan performanya di Manchester City. Dia nggak canggung sama sekali. Untuk debut yang sangat mengesankan, kita kasih dia nilai ke-7. Sekarang ke lini tengah, sang jenderal lapangan, Declan Rice. Standar Declan Rice itu udah tinggi banget, sampai-sampai kalau dia cuma main bagus, rasanya kayak ada yang kurang. Di laga ini, gelandang Arsenal itu mungkin gak dalam performa terbaiknya yang super agresif dan mendominasi. Tapi, dia tetap memberikan apa yang selalu dia berikan, keseimbangan, kepemimpinan, ketenangan saat menguasai bola, dan kualitas dari eksekusi bola mati. Kontribusinya tetap vital untuk menjaga ritme permainan tim. Stabil seperti biasa, Declan Rice dapat nilai ke-7. Nah, ini dia pemain yang mungkin jadi man of the match buat banyak orang, Elliot Anderson. Kedewasaan, ketenangan, dan kemampuannya untuk melakukan umpan-umpan progresif membuktikan kepercayaan Tuchel padanya. Salah satu hal yang paling menonjol dari Anderson adalah kemampuannya untuk mempercepat tempo permainan dan merepotkan pertahanan Serbia. Dia menyelesaikan 76 dari 82 umpan, dan yang lebih penting, 21 di antaranya masuk ke sepertiga akhir lapangan. Ada kecerdasan yang luar biasa pada permainan Anderson. Dia mungkin bukan gelandang penghancur, tapi kesadaran posisinya dan ketenangannya di bawah tekanan membuatnya sering dilanggar, yang mana bisa meredakan tekanan dan menjaga ritme tim. Penampilan yang sangat matang, kita kasih nilai 8. Di posisi nomor 10, Tuchel memilih Morgan Rogers. Gelandang Aston Villa ini menunjukkan sekilas potensi besarnya. Dia punya energi, niat menyerang, dan atletis untuk mengganggu pertahanan lawan. Tapi, sejujurnya, ada beberapa momen ceroboh dan permainannya secara keseluruhan belum benar-benar nyetel. Sepak bola itu seringkali soal detail-detail kecil,
dan di laga ini Rodgers belum bisa memaksimalkannya. Terasa banget bedanya saat Jude Bellingham masuk menggantikannya. Permainan Inggris jadi lebih hidup. Jadi, untuk Rodgers, kita kasih nilai ke-7. Potensinya ada, tapi butuh waktu. Lanjut ke lini serang. Di sayap kanan, ada Bukayo Saka. Thomas Tuchel bilang dia harus lebih sering cetak gol. Dan dengan gaya khasnya, Saka mendengarkan, meresapi, dan langsung memberikan jawaban di lapangan. Saka nggak butuh banyak sentuhan bola untuk bikin dampak besar. Bahkan di malam saat dia nggak seaktif biasanya, setiap sentuhannya tetap terasa berbahaya. Setiap akselerasinya terasa penuh tujuan. Dan tentu saja, golnya, tendangan volley yang dieksekusi dengan teknik fantastis, yang dia buat terlihat sangat mudah. Untuk gol krusial dan ancaman konstannya, Saka dapat nilai ke-7. Di ujung tombak, kapten kita, Harry Kane. Malam ini, Kane bertransformasi dari seorang striker menjadi seorang gelandang serang, atau bahkan quarterback. Dia sering turun ke bawah untuk menghancurkan pertahanan Serbia dengan umpan-umpan tajamnya. Dua bek tengah Serbia sampai bingung gimana cara menjaganya. Tapi, ada satu momen yang bikin kita semua kaget. Sundulannya dari tendangan sudut Rice yang sempurna malah melebar dari jarak 8 yard. Mungkin dia sendiri juga kaget. Meskipun nggak cetak gol, perannya sebagai fasilitator serangan sangat penting. Kita kasih Kane nilai ke-7. Dan di sayap kiri, ada Marcus Rashford. Akhirnya, kita melihat Rashford bermain dengan tujuan lagi. Ada kepercayaan diri dalam langkahnya, ketajaman dalam pergerakannya, dan kemauan untuk melewati bek lawan. Sesuatu yang sempat hilang dari permainannya di timnas. Bermain di sisi kiri Wembley, dia mengingatkan kita semua kenapa dia masih jadi salah satu senjata paling berbahaya Inggris. Sayangnya, penyelesaian akhirnya belum maksimal. 2 kali dia menusuk dari jarak 20 yard, tapi tendangannya terlalu mudah dibaca kiper Serbia. Untuk semangat barunya, kita kasih nilai ke-7. Sekarang kita bahas para pemain pengganti. Phil Foden masuk menggantikan Kane. Awalnya dia agak canggung main sebagai false nine, tapi begitu permainan terbuka dan Serbia mulai menyerang, Foden menikmati ruang kosong yang ada dan berhasil mencetak assist untuk gol kedua. Kontribusi yang bagus, kita kasih nilai ke-7. Lalu ada Jude Bellingham, masuk menggantikan Rodgers. Dia main kayak pemain yang mau membuktikan sesuatu dari bangku cadangan. Dia menerobos pertahanan Serbia dengan kombinasi kelincahan dan kekuatan khasnya. Cara Tuchel menanganinya mungkin agak aneh, tapi bisa jadi ini strategi jangka panjang yang bagus. Bellingham langsung memberikan dampak instan. Nilai 7 untuknya. Eberechi Eze, masuk menggantikan Rashford. Dia benar-benar menikmati ruang yang diberikan Serbia di akhir pertandingan. Awalnya, tendangan jarak dekatnya kena mistar, tapi dia nggak menyerah dan akhirnya mencetak gol kedua yang fantastis untuk menyegel kemenangan. Penampilan yang eksplosif dan efisien. Eze layak dapat nilai ke-8. Jordan Henderson masuk menggantikan Rice. Tampil stabil, nggak spektakuler. Dia cuma menjaga permainan tetap simpel dan aman. Para pemain seperti Elliot Anderson dan Ezri Konsa membuktikan bahwa mereka siap menjadi pemain kunci di bawah arahan Thomas Tuchel. Eksperimennya kali ini cukup berhasil, meski ada beberapa hal yang masih perlu diasah. Gimana menurut kalian? Setuju nggak sama penilaian ini? Siapa pemain terbaik versi kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.